Mari. Baik, saya akan share materi dulu. Apakah kelihatan? Belum, Pak. Sudah, Bapak. Oke. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Rasa-rasanya kalau berbicara tentang kesehatan mental itu sudah dari dulu kayaknya ya. Tapi juga tantangan yang kita hadapi juga nggak selesai-selesai begitu kan. Sehingga topik ini masih tetap rasanya relevan untuk dibahas. Baik. Nah, kalau kita lihat penyebaran COVID ini memang hampir semua negara di dunia ya mendapatkan imbas negatif dari COVID ini. Oleh karena penyebaran yang luar biasa itu, maka kemudian persoalan yang dihadapi manusia di planet bumi ini juga kemudian bertambah-tambah, baik itu terkait dengan keluasannya maupun kedalamannya ya. Jadi luasnya juga dapat, kedalamannya juga dapat, maksudnya intensitas daripada permasalahan itu ya. Saya mencoba mengupdate data terakhir ya. Jadi data terakhir kita, situasi COVID di Indonesia ini menyajikan data yang sudah terkonfirmasi itu, ini tanggal 19 Desember kemarin, itu sebanyak 4.260.544. Sembuhnya 4.111.619 dan meninggal sebanyak 144.002 orang. Itu data per 19 Desember ya. Jadi tadi juga saya sempat bertemu dengan salah seorang mahasiswa yang kebetulan dia mencari data di Pasuruan ini ada 227 ya selama ini korban COVID-nya ya di seluruh Kabupaten Pasuruan ya. Jadi lumayan memberikan dampak negatif ya bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu pula sekali lagi konsep tentang kesehatan mental ini masih tetap relevan untuk kita bahas sekalipun rasanya mungkin sudah sudah jenuh itu lagi mungkin. Tapi saya mencoba untuk tidak menjadikan itu lagi dengan menambahkan beberapa cara bagi diri kita untuk bisa bertahan di tengah COVID ini ya. Ini meski jumlah kasus sembuhnya itu sebegitu banyaknya, namun pandemi COVID ini belum juga menunjukkan tanda-tandanya berakhir ya. Bahkan ada lagi katanya varian Omicron. Ya, ada lagi yang mengatakan Delta dengan Omicron. Jadi Delmicron. Itu ada lain lagi, tapi katanya itu masih hoax saja ya. Jadi belum ada, epidemiolog mengatakan bahwa itu masih belum bisa dikonfirmasi dan tentu saja data yang dapat kita percayai untuk hal-hal yang seperti ini tentu sebaiknya dari sumber-sumber yang dapat dipercaya ya, misalnya WHO misalnya. Jadi kondisi inilah yang bagi saya itu tetap berimbas kepada kesehatan mental. Jadi yang varian lama itu aja masih belum tuntas seperti apa, muncul lagi varian baru. Terus kapan kita bisa keluar dari ancaman COVID ini ya? Kesehatan mental, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental ini merupakan bagian penting dari kesehatan dan kesejahteraan manusia secara seutuh-utuhnya ya. Jadi ini merupakan bagian penting. Menarik ya kalau kemudian kita mencoba menarik eratnya keterkaitan antara
fisik dan psikis ini. Lalu kita mencoba untuk mengangkat tema ini tentang kesehatan mental yang itu juga bisa berimbas kepada kesehatan fisik kita. Ya. Baik, kita lihat sekilas tentang apa sih yang dimaksudkan dengan kesehatan mental itu. Menurut WHO, sehat katanya adalah suatu keadaan sejahtera. Baik itu berupa fisik, ya, sejahtera itu dalam arti fisik, ya, mental maupun sosial yang seutuh-utuhnya, tidak semata-mata oleh karena tidak adanya penyakit atau kelemahan-kelemahan yang dimiliki, itu sehat. Ya. Lalu yang dimaksudkan dengan kesehatan mental menurut WHO, dia mengatakan bahwa sebagai suatu keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuan dirinya dapat mengatasi tekanan hidup secara normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu berkontribusi terhadap komunitasnya. Nah, kalau menurut WHO, seperti itulah kondisi individu yang dikatakan memiliki kesehatan mental. Ya. Jadi suatu keadaan yang sejahtera. Dia menyadari kemampuannya, menyadari potensinya, dapat mengatasi tekanan hidup ya sehari-hari secara normal tentu saja, dapat bekerja secara produktif dan itu bermanfaat, serta mampu berkontribusi terhadap komunitasnya. Lalu kalau kita masuk ke dalam negeri, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 begitu, di sana tidak disebutkan sebagai kesehatan mental, tapi disebut sebagai kesehatan jiwa. Ya, nah kalau kita lihat keterkaitan jiwa dan mental itu, saya bisa menurut saya kesehatan mental itu merupakan bagian setidak-tidaknya kita bisa melihat sebagai cakupan dari kesehatan jiwa itu. Ya, dan banyak saya pikir ahli yang tidak keberatan untuk menukar balikan kedua istilah ini, sehingga saya juga berani untuk mengutip ini. Dia mengatakan bahwa kesehatan jiwa itu merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu itu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, kalau kita coba telaah lebih jauh, rumusan kesehatan jiwa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 ini kayaknya begitu, itu juga mengadopsi apa yang dikemukakan oleh WHO dalam kesehatan mentalnya. Karena dilihat dari rumusannya hampir mirip, ya. Itu kalau kita lihat tentang pengertian sehat dan kesehatan mental. Berikutnya kita lihat apa sih manifestasi atau perwujudan dari mental yang sehat itu yang seperti apa. Saya mencoba di sini mengutip beberapa pandangan Abraham Maslow. Ya. Jadi Abraham Maslow itu lebih menekankan pada aktualisasi diri. Menurut Maslow, manifestasi itu salah satunya adalah memiliki rasa aman yang memadai. Jadi memiliki rasa aman yang memadai, yang berhubungan dengan pekerjaan, orang lain atau lingkungan sosial, keluarga, gitu ya. Jadi memiliki rasa aman, secure. Ya. Berikutnya, kemampuan menilai diri sendiri secara memadai. Jadi dia memiliki harga diri yang memadai, memiliki perasaan bahwa dia itu berguna, gitu ya. Jadi kalau seseorang memiliki harga diri yang memadai, self esteem ya, dan memiliki perasaan berguna ya, itu juga bagian atau indikator daripada orang yang mewujudkan ya mental yang sehat itu, atau indikator daripada mental yang sehat. Berikutnya memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Ya,
Ini ditandai dengan mampu membentuk ikatan-ikatan emosional, persahabatan mungkin, dihargai dan menghargai, cinta dan mencintai, gitu ya. Berikutnya mempunyai kontak yang efisien dengan realitas, ya. Jadi bukan orang yang disorientasi. Dia punya kontak yang efisien dan realitas. Dalam hal ini meliputi 3 aspek, dunia fisik, sosial, dan diri sendiri. Ya. Jadi dia dapat memiliki kontak yang realistis ya. Juga memiliki keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskan keinginan jasmani itu. Ya, memiliki keinginan jasmani yang memadai. Berikutnya mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar ya. Misalnya cukup mengetahui tentang motif, keinginan, tujuan, ambisi dirinya, penilaian diri yang realistis, mampu jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri. Jadi mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar. Berikutnya kepribadian yang utuh dan konsisten. Ya, memiliki prinsip moral dan kata hati yang tidak terlalu berbeda dengan pandangan-pandangan kelompoknya sendiri. Itu artinya dia dapat menempatkan diri dan memahami tentang norma-norma yang melingkupinya. Ya. Berikutnya memiliki tujuan hidup yang wajar. Ya, memiliki tujuan hidup yang wajar. Jadi baik untuk diri sendiri dan masyarakat. Ya. Kemudian kemampuan belajar dari pengalaman. Jadi memiliki kemampuan belajar dari pengalaman. Ya. Kemudian kemampuan untuk memutuskan tuntutan kelompok. Jadi menerima norma yang berlaku dalam kelompoknya. Jadi bayangkan saja kalau kita hidup dengan tuntutan kelompok. Berikutnya mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya. Dalam hal ini mampu menghargai perbedaan-perbedaan budaya. Ya. Jadi menurut Abraham Maslow ini manifestasi dari mental yang sehat itu. Ya. Jadi kalau kita memiliki sekian banyak ada 11 indikator ini sebenarnya adalah petunjuk bagi kepemilikan daripada mental yang sehat itu. Ya. Oke. Jadi kalau berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Ya. Di sini juga ada faktor biologis, ya. Jadi faktor gen, genetik, ya, kemampuan persepsi, ya. Ada psikologis. Jadi ini juga pengalaman kehidupan ini bahkan juga termasuk doktrin yang diajarkan oleh orang tua gitu ya di dalam keluarga, karena bagaimanapun juga orang tua adalah guru pertama dan keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap kita ya. Kemudian juga terkait dengan faktor sosial budaya, ini juga faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ya. Jadi misalnya dari faktor kelas sosial atau stratifikasi sosial ya. Jadi katanya dalam penelitian depresi lebih banyak dialami kelas sosial ekonomi tinggi, sedangkan psikosis itu lebih kepada sosial ekonomi rendah. Jadi sesungguhnya faktor sosial budaya itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental orang ya. Berikutnya faktor lingkungan itu juga bisa mempengaruhi, dalam hal ini lebih kepada lingkungan fisik ya. Misalnya penggusuran, iklan, atau hidup di dalam lingkungan yang rawan mungkin kriminalitas ataupun bencana alam seperti kemarin yang di Lumajang itu ya. Jadi itu juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berikutnya kita lihat sekilas tentang jenis-jenis dan ya kesehatan mental itu.
gangguan saraf pusat. Jadi saraf pusat itu terganggu. Ini dengan perkenalan yang menghasilkan gangguan fungsi personal, sosial, akademik, gangguan kesehatan mental. Dan kotek juga bisa disebut delusi, pemikirannya tidak teratur dalam jangan dengan gangguan depresi. Ini juga jenis gangguan kesehatan mental. Jadi sebagaimana kita bahas pada beberapa minggu yang lalu ya, ini termasuk gangguan ketidakmampuan mengelola mood ya, jadi mengelola suasana hatinya. Ada lagi terkait dengan gangguan kecemasan ya, jadi merupakan perasaan cemas yang memburuk hingga mengganggu, ini juga disebut dengan gangguan kecemasan. Termasuk gangguan ini adalah menguliti kulit ya secara berulang-ulang, repetitif dan seterusnya ya. Obsesif kompulsif atau mungkin terkait dengan berbicara itu belum dipikir sudah ngomong begitu ya. Tapi pada akhirnya dia menyadari, kenapa ya saya tadi ngomong itu ya. Ini juga bisa obsesif kompulsif dan gangguan lain yang terkait dengan itu termasuk gangguan traumis ya. Gangguan selanjutnya. Berikut disosiatif ya. Amnesia, depersonalisasi ya. Ada lagi gangguan gejala somatik dan yang itu. Jadi zaman sekarang ini gangguan somatik ini juga banyak dialami ya oleh manusia ya. Dan kemudian gejala tubuh ada kaitannya dengan jiwa sehingga disebut dengan psikosomatik. Berbagai jenis gangguan mental. Beri kita lihat intip apa ya terkait dapat menyebabkan beberapa hal ya. Tersebut ada lagi perubahan nafsu makan, energi, keinginan, minat ya. Sulit kalau tidur, bermimpi buruk gitu ya. Reaksi fisik seperti sakit kepala, nyeri tubuh, merasa atau gangguan pada kesehatan mental itu kondisi daripada COVID ini, stres menghadapi COVID ini pada akhirnya juga dapat memburuk ya suasana kesehatan, kondisi kesehatan mental tadi bisa bertambah buruk. Peningkatan penggunaan rokok
merokok, ya, minum minuman keras atau zat-zat lainnya, adiksi lainnya, begitu ya. Jadi stres di masa pandemi ini menurut WHO itu seperti itu. Tapi mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dapat melihat sendiri apa sih stres-stres yang dialami oleh diri kita ataupun mungkin orang-orang di sekitar kita. Ya. Berikutnya, saya juga menulis beberapa upaya yang dapat dilakukan. Apa upaya yang dapat dilakukan terkait dengan ini? Upaya-upaya yang dapat dilakukan itu bisa merupakan bentuk kerjasama dengan pemerintah ataupun mungkin seperti yang kita lakukan sekarang ya. Ini juga bagian dari upaya kita ya. Jadi tidak harus semuanya menyandarkan pada pemerintah ya. Misalnya lewat upaya-upaya promotif ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita mempromosikan kesehatan mental itu seperti apa. Jadi tujuannya tentu untuk meningkatkan pemahaman, untuk meningkatkan derajat kesehatan mental itu kalau dia sudah paham gitu ya. Yang itu bisa dilaksanakan di lingkungan keluarga, di lembaga-lembaga pendidikan seperti ini gitu ya. Ini adalah bagian daripada upaya promotif ya. Berikutnya upaya preventif ya, ini upaya untuk mencegah ya. Jadi mencegah terjadinya masalah-masalah kesehatan mental. Tujuannya mencegah terjadinya masalah kesehatan mental, mencegah kambuh lagi, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Ada lagi kalau ini sudah melangkah lebih jauh, ya upaya kuratif ini sudah memberikan pelayanan kesehatan mental yang ditujukan untuk penyembuhan, untuk pemulihan. Jadi ini saya pikir sudah lebih jauh, apalagi kalau yang ini rehabilitatif ya. Jadi kegiatan pelayanan kesehatan mental berupa rehabilitasi psikiatrik atau psikososial. Seperti itu. Upaya berikutnya yang dapat dilakukan ya. Suara saya putus-putus apa enggak ya? Kok seperti dikasih tahu unstable. Suster, suara saya dapat didengarkah? Putus-putus Bapak, kalau bisa videonya dimatikan Pak, supaya suaranya netral. Oh, video dimatikan. Lancar suaranya. Oh, waduh. Yang matikan gini. Atau gimana ya? Oke. Sudah, Sus? Sudah Bapak. Nggak putus-putus lagi? Sudah bagus kalau dari sini Pak. Baik. Waduh, berarti tadi nggak bisa didengar ya. Ini pemirsanya udah 150 ini. 16, Suster. Maaf, salah hitung. Baik, kita lanjut lagi ya. Saudara. Iya Pak, lanjut. Baik. Upaya berikutnya ini terkait dengan penyembuhan diri sendiri. Baik. Nah, ini juga bisa dengan mindfulness. Ya. Jadi ini adalah jenis meditasi di mana kita fokus untuk menjadi sangat sadar akan pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita sebagaimana adanya saat ini. Ya, jadi tidak mengembara ke masa-masa lalu, juga tidak ke masa depan, juga tidak memberikan interpretasi atau penilaian to judgment dan non-judgmental, ya, tidak memberikan penilaian. Ya, saya coba, mungkin masih ada ya, saya stop dulu. Mana dia?
Saat ini kita akan melakukan meditasi nafas. Duduklah dalam posisi yang nyaman. Biarkanlah punggung Anda dalam posisi tegak namun rileks. Posisi tegak namun rileks. Kemudian tutup mata Anda secara perlahan. Pertama-tama, bawalah kesadaran Anda pada sensasi tubuh. Pusatkanlah perhatian pada sensasi sentuhan di tubuh Anda. Rasakan sensasi ketika tubuh bersentuhan dengan lantai atau bagian yang sedang Anda duduki. Luangkanlah waktu beberapa saat untuk menjelajahi sensasi ini seperti pada latihan meditasi deteksi tubuh. Sekarang, bawa kesadaran Anda pada bagian perut saat nafas bergerak masuk dan keluar dari tubuh Anda. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Semampu Anda, ikuti perubahan fisik pada tubuh Anda. Perhatikan jeda pada satu nafas masuk dan nafas keluar. Saat nafas bergerak masuk dan nafas keluar. Rasakan nafas masuk, nafas keluar. Biarkanlah pengalaman muncul dan amati saja apa adanya. Biarkan pengalaman muncul
dan amati saja apa adanya. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Ketika Anda menyadari bahwa kesadaran Anda tidak lagi pada nafas, ucapkan selamat pada diri Anda. Karena pikiran Anda Bentar ya. Ini ada apa ya? dengan memperhatikan. Tarik nafas, tahan sejenak, hembuskan. Pikiran Anda akan maju ke masa depan dan mundur ke masa lalu. Sebisa mungkin, bawalah pikiran Anda pada kondisi saat ini. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan.
Perlahan-lahan, Anda dapat membuka mata dan sadarilah segala pengalaman yang terjadi saat ini. Terima kasih. Sepertinya sayang ya nggak bisa dilihat oleh Bapak Ibu ya. Tapi suaranya saja kedengaran ya. Kedengaran Bapak kalau dari Malang, Pak. Oh, baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya masih punya banyak waktu, Sus. Lanjut, Pak. Baik. Terima kasih, Suster. Ya. Berikutnya, gimana saat healing berikutnya ya? Cara penyembuhan diri pribadi. Bisa dilakukan dengan imajinasi yang berpedoman atau terarah ya. Ini merupakan teknik juga untuk mengarahkan orang pada imajinasi, pada khayalan-khayalan yang menyenangkan itu saja. Caranya mirip dengan tadi, pejamkan mata, lalu bayangkan sesuatu yang menyenangkan dengan berbagai modalitas kita ya, visual, auditori, kinestetik, untuk membantu meningkatkan imajinasi kita. Ini juga bagian dari self healing ya. Bisa juga berbicara dengan diri sendiri, self talk ya. Jadi berbicara kepada diri sendiri, tentu dalam hal ini tidak seperti orang dengan gangguan jiwa tentu saja ya, bicara tanpa arti, tapi berbicara dengan diri sendiri ini sebenarnya adalah cara untuk kita terus memandu bagian juga dengan regulasi diri ya, self regulation ya. Tapi ungkapan kita itu berkaitan dengan hal-hal yang positif ya, yang dapat kita lakukan, berkaitan dengan cita-cita, berkaitan dengan kepuasan terhadap diri sendiri ya, berkaitan juga dengan rasa syukur terhadap Tuhan. Jadi isinya adalah kalimat-kalimat yang positif. Bisa juga dengan cara menuliskan apapun juga. Jadi mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita ya. Jadi dengan cara seperti itu juga dapat mereduksi ya dari stres yang kita alami ya. Itu juga bisa ya. Kalau ada orang lain, kita bisa menggunakan katarsis. Jadi curhat lah begitu ya kepada orang lain ya. Tapi kalau dengan diri sendiri kita juga bisa dengan tadi self talk, ataupun mungkin membuat tulisan-tulisan yang ekspresif sehingga apa yang kita pikir itu tidak diempet gitu ya, tidak kemudian kita hanya untuk kita, tapi itu juga kita keluarkan gitu ya. Oke, berikutnya apalagi ya, self healing itu tadi dengan upaya-upaya pendekatan promosi, ya, kuratif, preventif, rehabilitatif. Ya. Upaya berikutnya kita harus bijaksana juga ya dalam menyaring-nyaring informasi. Maklum, informasi seputar COVID ini berseliweran ya. Jadi lalu lintas informasi itu ada yang bermuatan hoax gitu ya. Ada yang benar begitu. Jadi kita harus bijaksana dalam menyaring informasi. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah tidak semua informasi dari berbagai sumber itu harus kita ketahui. Ya. Sampai-sampai kita habis waktu untuk update berita-berita terkini begitu. Nah, ini juga bukan kita kemudian keluar dari gangguan mental, justru kita bisa menjadi sakit gitu ya. Atau cara berikutnya adalah pastikan bahwa kita mempercayai informasi hanya dari sumber yang dapat dipercaya. Ya. Hanya dari sumber yang dapat dipercaya. Kalau dulu kan di awal-awal COVID itu kan banyak sekali ya kan macam-macam. Ada mengatakan penularannya bisa lewat angin.
Ada yang mengatakan itu jaraknya 2 meter, gitu kan. Kalau lepas dari 2 meter itu katanya apa, butir-butir daripada apa, air liur begitu ketika Tahu udah berkat orang juga dengarkan ini. Tahu lah belum ribuan cerita. ada yang bocor suaranya. Baik. Itu juga oke. Itu juga apa, penting bagi diri kita ya. Jadi bijaksanalah terkait dengan informasi-informasi yang berseliweran itu ya. Sebab kalau tidak justru kita ya menjadi apa, seperti bumerang begitu ya. Jadi informasi itu bagus, tapi informasi-informasi yang seperti apakah yang layak untuk kita percayai. Jadi kalaupun kita maklum media sosial demikian gencar begitu maklum, jadi kadang pun kita ikut-ikutan gitu ya, forward daripada berita-berita itu ya, tapi sebaiknya disaring dulu ya sebelum kita sharing ya. Jadi disaring dulu sebelum di-sharingkan gitu ya. Sehingga dengan demikian bukan saja bijak untuk kita bijak pada diri sendiri, tapi juga bijak pada orang lain. Gitu ya. Bijak pada orang lain. Nah, kita tahu mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, di media-media sosial itu namanya juga media sosial dan banyak orang di dalam grup-grup itu ya. Jadi banyak kepala, banyak juga pemikirannya ya. Kadang ngeser-ngeser itu tidak dipikirkan tentang bahwa apa yang saya share ini nanti akan membuat orang lain tersinggung misalnya ya. Di era-era Natal nih banyak itu informasi-informasi yang seperti itu ya. Jadi tidak terkait dengan COVID sih, tapi memang mungkin Bapak Ibu juga paham ya yang saya maksud ya. Oke. Apa lagi upaya berikutnya? Olahraga lah ya, olahraga secara teratur, tapi olahraga ini jangan dibayangkan bahwa kita harus pakai training tertentu, pakai sepatu olahraga, cari lapangan yang luas, tidak begitu ya. Tapi olahraga di sini kita lakukan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kalau sudah setua saya begitu, umur dari 50-an ke atas begitu, lalu bermimpi untuk olahraganya tuh angkat berat gitu ya, janganlah ya. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya, bahkan bisa membunuh gitu ya. Dengan berolahraga kemudian hormon endorfin itu kan akan itu yang bertanggung jawab terhadap stabilan suasana hati kita serta mencegah stres itu akan meningkat ya. Jadi kalau kita berolahraga dengan otot-otot kita dirangsang juga ya, dengan pikiran yang tentu saja sebagian besar orang kalau berolahraga itu kan suasana hatinya kan senang kan. Apa mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang olahraga sambil berisak tangis begitu? Enggak juga kan? Gitu ya. Jadi kalau bisa olahraga. Gitu ya. Berikutnya menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Nah, ini juga penting ya. Saya pikir ini sangat ditekankan oleh dunia-dunia kesehatan ya. Ini sangat ditekankan. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, pakai masker ya. Kalau bisa ya disiapkanlah entah itu di mana gitu, di rumah atau di mana, hand sanitizer ya. Istirahat yang cukup juga, pastikan juga asupan gizi itu juga tercukupi begitu ya. Jadi menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Bersih dan sehat ya. Jadi kalau dengan cara-cara seperti itu mungkin kalau di masa-masa beberapa bulan yang lalu begitu bahkan ditekankan kalau kamu dari habis keluar masuk rumah lepas pakaian langsung dimasukkan atau dicuci atau masukkan mesin cuci begitu langsung mandi begitu ketatnya begitu ya. Sekarang tampaknya kalau kita jalan-jalan itu juga sudah banyak kayaknya orang-orang sudah tidak pakai masker lagi gitu ya. Sudah tidak pakai masker lagi. Bisa jadi karena sudah divaksin merasa dirinya sakti gitu kan, bisa jadi juga seperti itu atau memang
pengetahuan di dalam bidang kesehatan itu, bagaimana menjaga kesehatan yang baik itu minim, bisa jadi juga ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Baik, apalagi ya upaya-upayanya adalah tetaplah kita terhubung dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ya, yang dapat katakan ini adalah bagian yang dapat kita sebut sebagai dukungan sosial, ya, dukungan sosial. Jadi dukungan sosial di sini berupa gambaran tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh orang yang berarti, ya, significant others, ya, atau orang-orang dekat seperti keluarga, teman, saudara, atau rekan kerja, ya. Tapi kalau dalam hal ini mungkin terkait dengan keterhubungan dengan orang-orang yang memiliki daya dukung secara sosial ini, kayaknya untuk manusia Indonesia zaman sekarang itu dengan media sosial yang demikian gencar begitu, itu kayaknya dipakai banget gitu ya. Misalnya ya bikin status gitu ya. Ada anjuran yang setengah guyon mengatakan, sering-sering bikin status ya, supaya teman-temannya tahu kalau kamu masih hidup, katanya ya, guyon-guyon juga ya. Tapi itu juga ada benarnya, bagus saja ya guyon-guyon gitu ya, daripada stres. Apalagi yang penting? Yang penting adalah apa dikaitkan dengan spiritualitas ya. Jadi kita harus menjadikan Tuhan sebagai titik awal, sebagai pusat dan roda kehidupan spiritualitas kita ya. Harus menjadikan itu. Itu juga memiliki rasa syukur begitu. Itu juga ada kaitannya dengan kesehatan mental. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan, Suster, ya. Oke. Waktu dan akan saya kembalikan ke Suster. Terima kasih Pak Dr. Laurentius Laka yang sudah memberikan materi-materi yang begitu manfaat untuk semua sahabat pastoral. Untuk sesi berikut kami memberikan kesempatan kepada sahabat pastoral di mana saja berada. Mungkin ada yang mau men-sharingkan pengalaman sesuai dengan materi yang diberikan pada malam hari ini, ataupun mungkin juga ada yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan kami mempersilahkan kepada semua sahabat pastoral. Bertanya boleh, mau sharing juga boleh, pengalaman mungkin sebagai penyintas dari COVID ini boleh gitu ya. Akan mungkin lebih menarik kalau mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin punya pengalaman berkaitan dengan COVID ini, dan itu mungkin menjadi akan bermanfaat bagi diri kita, sebab sampai sekarang pun kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir gitu ya. Udah mikir-mikir berakhir, orang udah pakai vaksin semua, senang gitu ya, sebentar lagi bisa kuliah tatap muka gitu ya, ketemu dengan mahasiswa, tuh kan, mau kemana-mana juga bebas, gitu kan. Ternyata sampai hari ini juga belum bebas gitu ya. Jadi masih belum bisa sesuai dengan harapan kita ya, masih belum bisa seperti itu. Nah mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari semua punya pengalaman ya yang berkaitan dengan COVID ini, sedikit banyak pasti akan berkaitan juga dengan kesehatan mental sebagaimana topik kita pada malam hari ini. Monggo.
Suster kayaknya tidak ada yang bertanya, Sos. Apakah Saya memang suster. ada frater ini? Ya, Mari Frater, ya, silakan. suster. Ini yang terakhir tadi, ini pengalaman seperti Pak. Selamat malam Pak Loren, selamat Natal. Terima kasih, Frater. Selamat Natal juga, Frater. Ya, begini Pak, berkaitan dengan mereka yang sudah divaksin, kemudian mereka menganggap bahwa dirinya sudah sehat, kemudian tidak memikirkan kesehatan di sekitarnya, sehingga mereka ya memberikan suatu edukasi yang kadang-kadang kurang menjaga kesehatan lingkungan, terutama bagi lingkungan di sekitarnya itu. Padahal kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita yang sungguh kadang-kadang trauma menghadapi situasi yang notabene banyak keluarga yang terkena dampak itu, bahkan sampai trauma berat ketika mereka mau bertemu dengan orang lain pun juga masih takut-takut. Tetapi ada orang yang sungguh luar biasa menganggap bahwa ketika sudah divaksin semuanya sudah beres. Tapi kenyataannya ketika mereka mengalami suatu goncangan, ya terdampak COVID ini, akhirnya dia juga rasa depresinya yang luar biasa. Nah, hal-hal yang macam gini mungkin Pak Laka bisa memberikan peneguhan pada saya, terutama bagaimana menyadarkan orang-orang di sekitar kita ini, terutama yang ada di sekeliling kita ini. Kadang-kadang enggak usah takut, dan enggak usah pakai masker, kan kita sudah divaksin. Jadi ngapain kita jadi takut-takut dan kemudian kita selalu menggunakan masker. Ini mungkin yang perlu harus menjadi penyadaran bagi kita dan juga sekitar kita, agar apa yang sudah kita alami tetap waspada itu betul, tapi takut itu tidak perlu kondisikan, tetapi kewaspadaan ini yang perlu harus dijaga. Nah, hal-hal yang macam yang saya sebutkan tadi ini banyak sekali di sekitar kita. Kita jalan dari depan rumah kami sampai pada sekolah itu seringkali mereka ini yaitu mengabaikan suatu hal yang sungguh luar, yang prinsip itu. Mungkin ini Pak Laka berkaitan dengan kesehatan mental untuk sekitar kita ini, bukan hanya diri kita sendiri, tapi sekitar kita ini bagaimana untuk menyadarkan atau memberikan edukasi. Kadang-kadang kita dengan teman sejawat pun juga kadang-kadang seringkali clash berkaitan dengan itu. Terima kasih, Pak. Baik, Frater, terima kasih atas pertanyaan Frater ya. Dan apa yang Frater ungkapkan itu memang saya pikir mungkin bukan di lingkungan Frater saja ya. Di lingkungan saya pun, di lingkungan saudara-saudari, Bapak Ibu juga mungkin begitu ya. Jadi pertanyaan Frater ini menjadi menarik menjawab fakta di lapangannya memang seperti itu ya. Fakta di lapangannya memang seperti itu. Frater dan Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita mungkin bisa meminjam cara berpikir orang yang kita maksud ya, lingkungan sosial yang kita maksud ya, di mana orang-orang itu sudah merasa sakti oleh karena sudah divaksin. Coba kita pindahkan pikiran kita sebagaimana orang-orang itu ya. Jadi meminjam cara berpikir mereka. Barangkali cara berpikir mereka adalah cara berpikir yang positif. Positif. Jadi pokoknya kalau saya yakin saya tidak akan terkena COVID, pasti saya kan berpikir positif gitu ya. Berpikir positif. Ya. Tapi berpikir positif seperti itu juga haruslah diimbangi dengan sikap yang realistis, ya. Bahwa pandemi COVID ini memang berbahaya dan berpotensi mematikan, kan? Jadi
berpikir positif juga sekali lagi harus diimbangi dengan sikap realistis bahwa pandemi COVID ini memang berbahaya. Dan kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi kan gitu kan. Ya ini yang apa ya itu tadi. Jadi ada kecenderungan manusia itu kan ingin bebas kan gitu kan. Ingin bebas. Tapi oke lah, kebebasan kita itu untuk sementara waktu juga harus kita lihat bahwa potensi ancaman terhadap nyawa kita sendiri itu juga masih besar begitu. Jadi fenomena itu terjadi mungkin hampir di mana-mana ya, Frater ya. Jadi setelah dikena COVID ini, kalau kita jalan keluar jalan raya begitu sudah banyak orang yang dulu kemana-mana kita lihat orang pakai masker begitu, sekarang sudah ya walaupun masih kita ketemukan di rumah di kantor orang pakai masker, tapi juga tampaknya juga sudah banyak juga orang yang luntur ilmu protokol kesehatannya ya. Nah, sejauh kita bisa berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, terlebih kalau mungkin masih ada kaitan dengan kita, misal ya guru, siswa, ataupun mungkin anggota keluarga, atau mungkin teman dekat, berarti kan kita masih punya akses itu ya. Sejauh kita punya akses untuk memberikan informasi tentang bahaya COVID ini, kita jangan bosan kalau bisa ya, diingatkan ya. Kalau mungkin berat kita untuk berbicara, kita tunjukkan dengan sikap kita ya, dengan perilaku kita misalnya. Apa itu ya? Sejauh bisa kita berinteraksi dengan dia. Kalau misalnya kita tunjukkan perilaku pakai masker, cuci tangan seperti itu. Kalau kemudian upaya kita itu juga tidak membuahkan hasil bahwa contoh yang sudah kita buat juga tidak berimbas pada dia yang ya sudah begitu kan. Itu adalah upaya kita begitu ya. Jadi itu adalah upaya kita. Tapi sejauh bisa itu tadi saya katakan kalau memang itu adalah significant others bagi kita, orang-orang dekat dengan kita, ya teman lah, atau punya akses dalam dunia pendidikan begitu. Kita tidak boleh bosan untuk menyampaikan bahwa COVID ini tidak bisa dibuat main-main dan korbannya tuh bukan 1-2 orang gitu ya. Korbannya sudah demikian banyak. Gitu ya. Jadi mereka berpikir positif bahwa kalau saya berpikir positif, saya misalnya makan maupun juga orang misalnya kalau makan itu bisa alergi, saya tidak, karena saya yakin saya tidak akan alergi misalnya ya. Jadi tetap punya sugesti seperti itu, tapi harus realistis juga kan. Jadi kita harus punya sikap yang realistis juga bahwa COVID ini memang bisa mematikan gitu ya. Itu yang realistis. Jadi berpikir positif menghadapi corona ini, tapi juga harus memiliki sikap yang realistis gitu ya. Jadi harus diimbangi dengan itu ya. Mungkin begitu jawaban saya, Frater ya. Apa mungkin Frater punya punya cerita yang bisa dibagikan untuk kita semua terkait dengan apa yang tadi Frater ceritakan itu. Mungkin pengalaman Frater di sekolah atau gimana? Silahkan Frater. Ya, terima kasih Pak. Jadi jawaban Bapak tadi sudah memberikan suatu kekuatan bagi saya ketika saya tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada teman-teman sejawat dan juga teman-teman di situ. Ketika mereka tidak mau, ya sudah, saya sendiri selalu kemana-mana di tempat umum ketika kami bertemu dengan orang maupun pada siapapun, tetap saya menjaga prokes itu dengan baik. Ya, minimal saya sendiri dan juga minimal teman-teman saya dan sekitarnya ini masih tetap menjaga kesehatan dengan baik dan juga minimal kita memberikan suatu edukasi pada mereka semua yang ada di sekitar kita. Itu yang selama ini saya lakukan walaupun banyak tantangan yang mengatakan Frater ini terlalu terlalu kuno. Terlalu takutnya bukan main. Tapi ya saya tetap akan melakukan itu sejauh tetap masih dalam koridor dan juga regulasi yang berlaku di pemerintah kita agar saudara kita, teman kita yang terdekat ini masih
terjaga dengan kesehatannya. Itu Pak yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, Frater. Terima kasih, Frater. Terima kasih Pak Laka dan juga Frater Adri yang sudah bertanya sekaligus memberikan suatu jawaban yang sangat baik yang bisa ditiru oleh kita semua. Waktu kita masih banyak, masih ada waktu. Kami masih memberikan kesempatan kepada semua sahabat pastoral yang masih mau bertanya atau mau men-sharingkan pengalaman atau membagikan pengalaman-pengalaman di mana bisa membantu kita semua. Saya mau tanya, Suster. Pak Robi, mari Pak, silakan. Malam Pak Laka. Selamat Natal. Pak Robi. Selamat Natal, Pak Robi. Pak Laka, tadi kalau nggak salah dijelaskan manifestasi ada psikologi, faktor psikologi ya itu, dan faktor yang ketiga, yang kedua psikologi, yang ketiga sosial budaya kalau nggak salah. Pak Laka tadi bilang kalau yang psikologi itu faktor ekonomi ke bawah, sedangkan sosial budaya faktor ekonomi ke atas. Itu betul atau salah pendengaran saya tadi? Itu mohon penjelasannya. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, tangkapan saya kesehatan mental itu saya coba gambarkan seperti sakit ya. Jadi kan lawan katanya mungkin sakit ya, sehat mental, sakit mental. Bilanglah kita di usia-usia sekarang 40, 50, jalan ke 50. Kita sudah tahu kalau nalarnya ke sakit, dominasi sakit yang paling utama sakit jantung, sakit gula, terus liver, dan lain-lain, kanker, dan lain-lain. Bisa dikatakan mungkin pembunuh urutan 5 urutan paling tinggi, paling nganu, misalkan seperti itu, Pak Laka, tanggapan saya. Kalau kesehatan mental dan sakit mental, itu saya nggak tahu, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, atau 1, 2, berapa, itu apa aja Pak Laka? Keduanya Pak Laka. Terima kasih. Oke, baik. Ya, baik Pak Robi. Jadi ini penelitian mengatakan faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental itu katanya mana tadi ya? Oh ya, ini faktor sosial budaya. Kalau apa psikologis tadi ditanya? Psikologis ya? Oh, baik. Baik. Yang faktor psikologis itu tadi saya katakan bahwa ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman awal yang dialami individu ya. Itu juga seringkali berimbas kepada kesehatan mental ya. Mungkin contoh kasus-kasus pelecehan seksual misalnya kayak gitu ya dialami pada masa-masa awal itu. Proses pembelajaran selama kehidupan itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi hasil-hasil pelatihan, hasil pengalaman itu juga akan mempengaruhi juga kesehatan mental orang ya. Kondisi-kondisi psikologis misalnya berkaitan dengan temperamen, ketahanan orang terhadap stresor itu, kemampuan kognitif itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi benteng itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental. Orang yang memiliki kemampuan kognitif yang baik, mungkin dia lebih mampu untuk melihat segala potensi yang dia milikinya ya. Dia mampu menyadari, dia mampu lebih lebih nyaman menghadapi masalah karena dia tahu jalan keluarnya. Orang yang sehat secara mental itu bukan berarti bahwa dia bebas dari masalah, tidak begitu ya. Bisa saja orang yang sehat secara mental itu memang didera atau banyak menghadapi masalah. Tapi apa bedanya dengan orang-orang yang tidak memiliki kesehatan mental? Ya, tentu orang-orang memiliki kemampuan yang sehat secara mental itu mereka dapat dengan tenang menghadapi masalah ya, tidak gerusa-gerusu karena mereka tahu tentang potensi yang mereka miliki begitu ya. Itu tentu perbedaannya. Kemudian dikaitkan dengan faktor sosial budaya tadi ya.
saya katakan bahwa kelas sosial, ya, stratifikasi sosial itu juga akan berpengaruh. Misalnya pada kalangan sosial ekonomi tinggi itu depresi lebih banyak mereka alami. Konon penelitian mengatakan seperti itu. Kemudian gejala-gejala kejiwaan, ya, psikosis itu lebih banyak ya dialami oleh mereka-mereka yang sosial ekonomi rendah, yang mungkin berkecenderungan ke arah-arah yang schizofren, ya, orang-orang yang mungkin menyebutnya sebagai orang gila, gitu ya, itu mudah untuk ke sana. Jadi kalau begitu jangan dipikir bahwa orang yang status sosial ekonominya tinggi itu juga bebas dari masalah, gitu, tidak. Ternyata mereka itu juga banyak mengalami depresi. Gitu ya. Faktor lainnya dari faktor sosial budaya itu juga berkaitan dengan keluarga. Ya, itu juga dapat mempengaruhi. Keluarga dapat meningkatkan, tapi juga dapat pula mengganggu, ya, dalam arti memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental kita. Perubahan-perubahan sosial itu juga bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif kalau mungkin perubahan sosial itu kemudian tidak memberikan daya dukung bagi pencapaian harapan, pencapaian cita-cita, begitu ya. Jadi seperti itu kalau dari faktor psikologis dan budayanya, ya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi, Pak? Judulnya kan kesehatan mental, ya. Oh. Kalau tangkapan saya, apa itu kesehatan mental itu macam-macam penyakit, nama penyakitnya itu sakit mental. Pemahaman saya seperti itu. Kalau ada kesehatan mental berarti ada sakit mental. Lah, apa ya, top 5 sakit mental itu nomor 1, misalkan kalau sakit jasmani kan jantung, pembunuh nomor 1, pembunuh nomor 2 kanker. Nah, kalau sakit mental pembunuhnya itu meskipun tidak meninggal itu apa aja maksud namanya penyakitnya, Pak Laka. Terima kasih. Baik, Pak. Baik. Jadi saya tadi juga memaparkan jenis-jenis gangguan mental. Memang apa ya, sakit mental ini kan tidak seperti apa orang makan lombok mungkin, ya, makan langsung terasa pedasnya, tidak, ya. Tapi juga dapat dirasakan gitu, ya. Misalnya kalau berkaitan dengan apa perkembangan otak yang dapat menyebabkan orang sakit secara mental itu tadi. Sebentar saya sambil cari ini Pak Robi, ya. Jadi seperti ini tadi, ya. Schizofren misalnya, orang yang gila itu spektrum itu kan bagian dari sakit mental juga, ya. Cuman karena lingkupnya adalah di rumah sakit jiwa, begitu, ada juga sih yang sempat tidak ditangani oleh rumah sakit jiwa. Itu juga berpotensi, ya. Berpotensi maksudnya itu ada yang dapat tertangani dengan baik dan sembuh, ada juga yang tidak ditangani sama sekali, gitu ya. Saya tahun lalu mungkin Pak Robi dan teman-teman semua, saya tidak tahu punya pengalaman Bapak Ibu di mana, ya. Tapi saya punya pengalaman di daerah Pasuruan begitu, di suatu kecamatan, kalau saya sebut jadi nggak enak karena itu sepertinya tidak apa ya, tidak ditangani secara profesional, ya. Hanya ditangani oleh orang-orang yang hanya meyakini agama tertentu begitu, ya. Saya bercerita tentang sakit mental berpotensi sembuh dan tidak sembuh, itu maksud saya. Saya main ke situ bukan untuk tujuan apa berurusan dengan gangguan mental, itu tidak, untuk urusan lain. Cuman oleh karena lokasinya dekat situ, saya menjadi melihatnya begitu, ya. Jadi melihatnya banyak sekali, ya, orang-orang yang schizofren itu kemudian dirantai begitu, ya. Mereka masih bisa berinteraksi dengan kita, masih bisa berinteraksi, ya. Ngomong saya nggak ngerti bahasa Madura, ya. Jadi teman-teman yang bisa ngerti bahasa Madura masih bisa ngomong begitu ke orang-orang itu. Berarti kan masih bisa apa? Masih bisa memahami kan, ya. Tapi itu dalam posisi dirantai, pakaiannya juga compang-camping begitu, nggak terurus begitu. Tapi nggak ngerti lah, mungkin sepertinya keluarga-keluarga dari apa pasien-pasien itu juga mungkin sudah angkat tangan gitu, ya. Nah,
yang seperti itu, maka sepertinya tidak atau kecil lah, kalau mengatakan tidak sepertinya menutup ya. Tapi sepertinya kecenderungannya itu kecil untuk sembuh begitu. Karena cara penanganannya tidak profesional begitu kan. Jadi kalaupun sembuh itu saya pikir ya mungkin kecil lah persentasenya ya. Tapi itu ada di sekitar kita gitu. Jadi dari yang ditangani secara profesional maupun ditangani secara sangat jauh dari orang yang memiliki keilmuan itu masih ada di sekitar kita ya, masih ada di sekitar kita. Dan tampaknya begitu ya, mereka-mereka yang ditangani oleh mereka-mereka yang penanganannya model mohon maaf kampungan seperti itu, mungkin juga besar kemungkinan dari keluarga-keluarga yang kurang beruntung begitu ya. Dan saya setiap kali berpikir tentang orang-orang yang gangguan mental ini sering ingatan saya ke tempat itu begitu ya. Jadi bagi saya sangat menyedihkan, tapi itu ada ya. Sampai sekarang ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu begitu bisa ke rumah saya antar, nggak begitu jauh rumah saya. Dan sekitar nggak sampai 1 jam ya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan klasifikasinya yang paling berat ya tentu orang-orang yang schizofren ya kalau bagi saya ya. Yang dikategorikan kalau orang biasa menyebutnya ya orang gila lah gitu kan. Yang gangguan bipolar saya pikir tidak juga ya, karena ini bipolar itu kan banyak ada di sekitar kita ya. Orang-orang yang bisa memiliki fluktuasi dari ekstrem bahagianya luar biasa, lalu bisa-bisa tiba-tiba sedihnya luar biasa juga gitu, nangis-nangis ya. Gangguan depresi ini juga sudah kita ini ya, tapi saya pikir yang schizofren ini yang paling berat ya. Menurut saya ya. Gangguan kecemasan itu biasa lah ya, obsesif kompulsifnya juga banyak di sekitar kita ya. Tidak harus mereka ini obsesif kompulsifnya harus ditangani oleh orang-orang langsung ke rumah sakit jiwa, tidak ya. Karena ini juga masih bisa ditangani psikolog juga bisa ya. Gangguan trauma stres ya, gangguan ya saya pikir cukup lah itu ya. Saya pikir itu yang kalau ditanya sejauh yang saya ketahui ya tentu orang-orang punya gangguan mental berat yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang masuk schizofren ya, di mana mereka tidak hanya lebih daripada halusinasi, mereka juga sampai kepada waham gitu ya. Jadi dalam arti meyakini sesuatu seyakin-yakinnya, kalau orang Islam bilang tuh aku yakin, padahal bagi diri kita yang normal ini nggak ada begitu apa yang dia maksud itu. Kalau dia mengatakan, saya ini betul-betul adiknya Nyai Loro Kidul. Benar iya, saya yakin-yakinnya dia. Jadi aku yakin. Itu yang disebut dengan waham. Ya. Jadi bagi mereka yang sudah masuk pada kategori yang schizofren itu ya bisa sampai ke situ. Ya. Kalau kita ingin lebih detailnya, kita bisa melihat lebih jauh lagi di DSM-4. Ya. Jadi 5 sekarang 5. Maaf. Ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab Pak Robi ya. Ya, terima kasih Pak Kota. Baik Pak Robi. Yang lain lagi mungkin. Jadi menarik ya. Robi dan juga Pak Laka. Kita masih punya waktu, kami masih memberikan kesempatan kepada para sahabat pastoral yang mau men-sharingkan atau mau bertanya, monggo. Suster Silviana luar biasa. Ya. Mari Suster. Suster Mince ya mau bertanya ini. Mau Mari Suster. Selamat malam. Selamat malam Suster. Selamat Natal Suster, Romo, Bapak Saudara, teman-teman, sahabat-sahabat selamat Natal semuanya. Pemaparannya pada malam hari ini. Jadi saya merasakan di sini di Kalimantan, merasakan kalau umpamanya fisik lelah, otomatis mempengaruhi mental kita. Termasuk itu emosi, mudah tersinggung, bahkan marah, dan juga kadang-kadang ada rasa putus asa.
Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Di sini pasca banjir tanggal 15 yang lalu, yang paling parah itu daerah paroki Sekatak, di mana ada suster yang bertugas juga pastoral di sana, Pungit. Nah, dan kami di Tanjung Selor juga, walaupun tidak hujan, tetapi dapat kiriman banjir. Kadang-kadang setinggi lutut, pinggang kalau di kebun, tapi untungnya rumah kita memang rumah panggung. Memang kita kalau dalam situasi mau perayaan Natal, persiapan-persiapan Natal untuk ke umat, lebih-lebih dalam pandemi ini, kita selalu menjaga kesehatan. Namun karena banjir ini sungguh-sungguh mempengaruhi situasi umat, kondisi umat, fisik umat, sangat-sangat lelah. Persiapan untuk Natal, membersihkan rumah karena banjir, jadi Natalnya kacau balau, tetapi puji Tuhan, Natalnya berjalan dengan lancar di beberapa daerah stasi yang saya layani. Lalu yang perlu saya tanyakan, Bapak, pelayanan pastoral di daerah-daerah kami rasakan sudah ditempuh dalam jarak jauh, bahkan sampai bermalam berhari-hari, namun sikap masyarakat adem ayem, tidak ada gregetnya, tidak ada merasa biasa-biasa seperti tadi dikatakan oleh Prater itu, mereka tidak peduli. Memang positif thinkingnya bagus terhadap situasi ini karena mereka merasa tidak ada, tetapi karena terbentur juga oleh adat istiadat, terbentur juga oleh budaya, jadi mereka acuh tak acuh terhadap kami petugas-petugas pastoral. Misalnya Pak, contoh konkret aja, anak dalam satu daerah stasi, anak masih sekolah SMP kelas 2, tapi orang tuanya memaksa untuk kawin. Berhenti sekolah, padahal anaknya ingin sekolah. Kami coba untuk rembuk dengan keluarganya, tidak, karena ini adat. Jadi anak berhenti sekolah dan laki-laki sudah ada. Ini terlebih-lebih perempuan. Itu, jadi kami merasa lelah untuk menyadarkan orang tuanya ini bahwa pendidikan itu sangat penting masa depan untuk masa depan anak, tetapi mereka mengatakan ini sudah adat. Jadi dalam satu stasi itu sungguh-sungguh anak kecil-kecil ada sudah gendong anak 2, 3, itu kami merasa prihatin. Jadi saya sebagai petugas pastoral merasa prihatin dan juga lelah untuk menyadarkan mereka. Tetapi karena tidak bisa melawan adat, itu sudah terlalu kuat adatnya, jadi kami merasa putus asa. Selama 6 tahun saya mendampingi, baru berhasil hanya 1 yang dapat diselamatkan sekolah sampai SMA dan tinggal di asrama, dititipkan di asrama. 6 tahun melayani umat itu, tapi sungguh-sungguh tidak mampu. Selalu kecolongan anak hamil, selalu kecolongan orang tua memaksa anaknya disekap di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh sekolah. Nah, itu Pak. Bagaimana kita untuk menyadarkan, terlebih-lebih kami sebagai petugas pastoral, di samping lelah fisik dan juga lelah mental, terbawa emosi karena terbentur dengan adat. Lalu bagaimana kita menyikapinya Pak Lawrence? Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Baik, sebelumnya saya mengapresiasi ya kerja keras suster sebagai pelayan pastoral di sana, luar biasa ya saya pikir ya. Betul itu apa yang dikatakan oleh suster. Jadi lelah fisik, lelah mental begitu ya. Bahkan mungkin boleh dikatakan cenderung frustrasi juga ya. Oleh karena situasinya seperti itu. Mungkin kalau dibahasakan, mungkin suster akan mengatakan, ini anak-anak ini
dikasihani, tapi kok nggak tahu diri kalau dirinya dikasihani. Mungkin dalam benak suster juga mengatakan itu mungkin ya. Jadi saya bisa memahami kemudian kalau suster mengatakan itu. Ya. Kami sudah lelah secara fisik, jauh loh, bukan dekat tempatnya. Kami juga sudah lelah rasanya secara mental. Ya. Jadi kita pun bisa memahami apa yang suster dan teman-teman ya, di Kalimantan alami seperti itu. Juga mungkin di tempat-tempat lain. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya ya. Tuhan tampaknya memilih di sekeliling daripada Indonesia ini banyak ya, di pelosok-pelosok Indonesia ini pada umumnya diisi oleh orang-orang Kristen ya. Jadi termasuk saya juga kalau saya berbicara tentang orang pelosok sana, Bapak Ibu yang mungkin tahu Sintang kemarin itu kena banjir, saya dari sana. Itu bukan pelosok lagi kalau tempat saya itu pelosok sok-soknya itu udah nggak jelas lagi saya. Seperti itu. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu semua ya, bahwa di pelosok-pelosok di mana Tuhan memilih anak-anaknya, pengikut-pengikutnya di pelosok-pelosok Indonesia itu juga kita harus berperang mati-matian antara besarnya kasih Tuhan yang kita bawakan untuk mereka sebagai kado untuk mereka dan berbenturan dengan kekuatan daripada budaya yang mereka pedomani. Nah, ini yang jadi masalah gitu kan. Budaya bagi mereka itu sudah bagi mereka sudah di atas segalanya itu ya. Sudah di atas segalanya. Jadi apa yang suster alami itu tadi mungkin juga pelayan-pelayan pastoral yang di tempat lain juga mungkin juga mengalami hal yang sama. Pernikahan, misalnya pernikahan dini, masih kecil, masih dalam usia sekolah, sudah harus mengurus anak. Nah, memang hal ini kalau kita hanya mengandalkan senjata kita dari sudut pandang kasih dari nilai-nilai agama itu, kadang orang menutup telinga. Masih mending kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan masih ada yang nyantol. Ini enggak masuk telinga sama sekali, gitu kan. Ya. Nah, Cuek. cuek begitu ya, sebagaimana suster cuek begitu. Jadi apa yang bisa dilakukan ya? Mungkin saran saya ini tidak terlalu tepat ya, tidak terlalu merangkum, tidak terlalu komprehensif untuk permasalahan yang suster ungkapkan. Tapi kalau kita bisa masuk dengan pintu masuknya dengan pendidikan dan orang menyadari itu, barangkali itu juga sebagai salah satu pintu masuk. Jadi bukan hanya dikuatkan oleh pelayan pastoral, tetapi lembaga pendidikan dalam hal ini, lembaga pendidikan dasar ya. Lembaga pendidikan dasar SD ya. Kalaupun mungkin masuk lagi lembaga pendidikan menengah SMP, itu harus kuat suaranya. Corongnya harus kuat gitu untuk menyampaikan bahwa usia Anda adalah usia sekolah, bukan usia yang harus mengambil tanggung jawab sebagai orang tua gitu ya. Nah, suster, saya berterima kasih jalan hidup saya bisa sampai ke Jawa, suster ya. Dari Kalimantan saya nyampe di Jawa, punya inisiatif untuk kuliah dan kuliah terus. Coba suster bayangkan kalau saya tetap di Kalimantan ya. Mungkin juga ketika saya SMP saya juga sudah menikah mungkin gitu ya. Karena budayanya begitu gitu ya. Jadi di tempat saya sana juga belum maju-maju amat kalau dibilang dunia pendidikan atau mungkin sudut pandang orang tua terhadap anak ya. Tapi kondisi ini memang membuat miris juga ya, miris juga. Mereka tidak tahu ya apa kalau kita minjam dengan bahasa Injil, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi bagi diri kita yang tahu tentang risiko yang akan mereka tanggung, betul kita ikut sedih begitu ya. Bayangkan kalau mereka menikah secara dini, apa yang terjadi? Secara mental kan belum siap untuk itu, maka
perceraian itu pun mungkin sudah dikatakan sudah diambang mata kan, sudah kelihatan gitu kan. Nah, peluang-peluang seperti itu juga pada akhirnya kalau kemudian orang hidup rumah tangga itu ingin bahagia, kan akhirnya juga tidak bahagia kan. Orang tuanya ingin cepat menimang cucunya begitu, oleh karena garis keturunannya diharapkan mungkin supaya hak warisnya tidak keluar, supaya turun-temurunnya juga tetap terjaga gitu. Tapi pada akhirnya juga mereka menabung masalah. Ya, menabung masalah. Harapannya itu memang ingin bahagia begitu, tapi juga sudah tersedia ya, menganga itu ya, urusan masalah-masalah ke depannya seperti itu. Jadi bagi saya pelayanan pastoral itu kebetulan juga saya juga mengajar tentang konseling itu. Saya mengatakan kepada para mahasiswa saya, untuk konselor pastoral jangan disamakan dengan konseling psikologi pada umumnya. Kalau konseling pastoral itu kalian nggak usah menuntut saya harus membaca sekian gudang buku, bukan begitu. Tapi sebesar mana niat baik, sebesar apa niat baik yang kalian miliki dan kemudian melakukannya. Jadi nggak usah menunggu pintar dulu ya. Karena bagi kita ketika kita menjadi seorang konselor pastoral itu lebih kepada apapun juga yang dapat kita lakukan sesuai dengan situasinya begitu. Jadi tidak mungkin kita akan menyamakan misalnya dia lulusannya SD ataupun mungkin tidak lulus SD lalu kita dengan bahasa yang akademis nggak nyambung dia ya. Jadi jangan menunggu berkemampuan dulu, lakukan saja apa yang bisa dilakukan saat itu. Saya mengatakan pada para mahasiswa saya seperti itu. Tapi ini maksud saya berbagai macam jurus dapat kita lakukan ya. Pelayanan pastoral itu harus kita utamakan karena bagaimanapun juga itulah sebagai kepanjangan tangan daripada pastor paroki ya. Jadi harus kita akui ya. Jadi harapan dan doa saya suster tidak lelah dengan situasi itu ya, tapi menerima situasi itu sebagai hal yang terjadi dan itu tidak terbantahkan begitu. Tetapi kemudian tidaklah membuat diri kita surut untuk melakukan menyelamatkan ya yang dapat kita selamatkan lagi ya untuk generasi-generasi berikutnya. Tapi akan menjadi lebih baik kalau kemudian upaya-upaya pelayanan pastoral itu juga bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga pendidikan ya, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah Katolik terutama ya. Sehingga kemudian suara tentang bahaya, kalau kita mengatakan bahaya ya, tentang menikah dini itu risiko-risiko yang akan ditanggung supaya tidak terjadi, itu tidak hanya dari pelayanan pastoral begitu, tapi juga dari upaya-upaya lain gitu ya. Jadi semua sumber harus memberikan informasi kepada mereka tentang cara mereka mengelola hidupnya yang keliru. Ini suster belum bercerita tentang hal ekonomi mereka, ini belum ini. Mereka yang tidak mampu untuk mengelola ekonominya, ya betul. Kalau sudah namanya orang saya dari sana, sus, jadi saya pengerti begitu ya. Nggak jauh-jauh beda, 11-12 lah di Kalimantan Barat kan. Ya, mengadakan taman baca, taman bermain. Betul. Itu kami mencoba usahakan ada perpustakaan keliling. Dan juga bagi yang Katolik kami ajari sekami untuk belajar untuk berdoa dasar-dasar doa Katolik itu. Mereka belum mampu itu. Jadi kalau umpamanya mereka menikah dan juga diberkati di gereja, membaca pun tidak bisa. Nah, itu kami mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah, taman baca, perpustakaan keliling, mengajari mereka. Ya itulah seperti tadi saya katakan cuek bebek mereka. Jadi sungguh-sungguh tetapi tetap terus berjalan sampai sekarang tetap ya dulu pertama kali kita bekerja sama dengan pemerintah kita ada 15 orang yang ikut, sekarang semakin 2-3 itu aja sudah bersyukur. Mereka lebih banyak untuk pergi ke camp untuk mencari kerja di batu bara, kelapa sawit, menambang emas, itu tuh mereka itu lebih menarik daripada taman baca itu Pak Laka. Terima kasih. Luar biasa ya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh suster ya. Tapi mungkin ya kalau mungkin suster belum melakukan itu bisa juga mungkin
dibuat semacam organisasi kecil-kecilan yang melibatkan mereka begitu. Jadi mereka juga diberikan tanggung jawab gitu ya. Supaya di keterbatasan suster yang jaraknya jauh juga tidak mungkin juga setiap hari kalau jaraknya jauh harus pergi ke sana. Kalau diberikan semacam perwakilan seperti itu kan mungkin sedikit banyak mereka bisa mengemban tanggung jawab itu gitu ya. Jadi sebagai wakil daripada suster juga ya, dan kemudian suster setidaknya ngecek bagaimana pelaksanaan daripada tugas-tugas suster, katakan dia pun pada akhirnya merasakan sebagai bagian dari suster begitu. Kalau itu belum dilakukan mungkin bisa juga ditambahkan dengan cara-cara seperti itu, tetapi saya mengapresiasi apa yang sudah suster kerjakan itu, saya pikir sudah luar biasa, sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan memberikan perpustakaan keliling gitu ya. Jadi semua upaya itu sudah diupayakan gitu ya kelihatannya ya. Iya, sudah Ya, Pak, tapi udah luar biasa. ya. Biasa. Mengkader mereka sudah Pak, mengkader mereka dibentuk 10 orang, ibu-ibu dan juga Bapak sebagai pembinanya, ada Pak Guru, ada pembinanya. Ya kita bukan memberi modal yang banyak, tetapi dari usaha sedikit demi sedikit selama saya mendamping itu ada beberapa modal yang perlu kita jalankan untuk membantu mereka, karena seperti Bapak katakan tidak mungkin setiap hari dan berminggu-minggu nginep di situ, jadi saya juga orang biara jadinya harus ke rumah, ke komunitas. Jadi itu, jadi modal sudah diberikan, dibentuk, dilatih mereka berbulan-bulan itu, tetapi akhirnya bubar rahib, uangnya tidak tahu, tidak jelas. Tapi ya terus kita berusaha Bapak, namanya itu hanya satu stasi yang begitu. Terima kasih Pak. Luar biasa suster ya. Jadi saya bisa mengatakan teman-teman akhirnya apa yang suster alami di Kalimantan bisa kita ketahui di sini ya melalui webinar ini. Saya pikir itu dia luar biasa. Jadi kita justru saya juga berguru dengan situasi yang suster ungkapkan di sana gitu ya. Jadi harapan dan doa saya suster tidak kemudian patah semangat untuk itu ya, tetap melakukan ya. Untuk bisa sampai kepada orang menerima semua niat baik kita, itu memang tidak ada jaminan untuk itu ya. Jadi tidak ada jaminan untuk itu. Kembali kepada orang-orangnya juga. Apa itu? Ketika dia melihat nilai penting, ada value yang ia tangkap begitu, baru orang melakukannya ya. Kalau itu tidak menjadi value bagi dia, bukan sesuatu yang dia anggap bernilai, dia tidak akan melakukannya gitu ya. Jadi sama juga lah, mungkin ilustrasi itu mirip dengan kita bertanya kepada anak kecil gitu ya. Nah, nanti kalau kamu sudah besar, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter gitu kan? Gitu ya. Sekalipun mungkin untuk sampai kepada dokter itu, menjadi dokter itu prosesnya juga panjang, tuntutan untuk kemampuan akademisnya juga tinggi, begitu. Tidak menjadi dokter misalnya. Tetapi kalau kita minjam teorinya psikoanalisis ya Sigmund Freud itu, ada alam bawah sadar yang mengantarkan dia untuk sampai kepada tujuan begitu. Sekalipun dia tidak mimpinya, dreamnya, cita-citanya jadi dokter, tapi ternyata tidak jadi dokter. Tapi setidak-tidaknya dia punya mimpi, gitu. Dia punya harapan. Nah, sama juga dengan cita-cita itu ya, cita-cita ketika kita. Saya kadang bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa S1, kalau mahasiswa S2 nggak ditanya, mereka agak pintar-pintar semua ya. Kalau mahasiswa S1 itu masih bingung tuh kadang-kadang, kamu ngambil bidangnya psikologi. Kamu mau jadi apa sih? Masih banyak yang bengong gitu kalau ditanya. Ya, itu artinya apa? Mereka tidak punya goal. Ya, tidak punya tujuannya begitu. Jadi berjalan itu seperti orang mengambang karena tidak ada sasaran yang ingin mereka raih. Nah, mungkin juga sebagaimana tadi umat di mana yang suster ceritakan tadi juga bisa seperti itu begitu. Jadi nilai penting mereka tuh nilai menghormati adat gitu. Tidak berpikir tentang
ini kalau saya melakukan ini menikah dalam usia ini kira-kira ke depannya enggak nyampe ke sana. Bukti contoh kecil saja misalnya dalam hal pesta ya, Suster ya. Mungkin Suster kalau saya bercerita karena saya dari orang sana, Sus. Jadi saya tahu. Pesta misalnya, mereka bisa habis-habisan itu. Sementara setelah itu lagi tidak mikir lagi harus seperti apa itu ya hari depannya. Sama lah dengan gitu kan. Dengan apa merelakan anaknya menikah dini, bukan hanya merelakan bahkan menyuruh gitu ya. Oleh karena ketertundukannya pada adat gitu ya. Itu karena memang pikirannya tidak dilempar jauh ke depan begitu kan. Hanya dihadapi apa yang dihadapi sekarang ya sudah. Jadi saya pikir cerita Suster ini menarik begitu ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa sampai sekarang pun masih ada saudara-saudara kita di sana yang seperti itu ya. Jadi lebih tunduk kepada budaya, lalu nilai-nilai kehidupan yang benar dalam semua aspek, mungkin ekonomi, mungkin itu tadi terhadap mental juga, kesiapan mental orang menikah, gitu ya. Terhadap keturunan harus seperti apa, belum lagi berbicara tentang pendidikan sebagai cara untuk menaiki tangga sosial. Jadi memang masih membutuhkan banyak sumber, banyak masukan pada mereka sampai mereka paham, oh ya ternyata maunya suster, maunya pelayan pastoral, maunya guru dan seterusnya itu dan maunya baik ya, bukan kemudian memangkas daripada tradisi yang dibangun melalui budaya. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Suster. Senang sekali bisa dengar cerita Suster. Iya. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Kakak. Mungkin masih ada mau sharing pengalamannya? Masih ada waktu. Maaf, Pak Laka, dengan Suster Robe, mari, Komida. Pak. Ya, Pak, mari. Iya, silakan, Pak. Maaf, bukan mau menggurui atau apa. Cuman saya sedikit juga sama berpikir beberapa mungkin 2 minggu lalu saya pulang ke kampung juga ke rumah Jatiroto Lumajang itu. Iya Pak. Juga cerita ke orang tua saya, kenapa ya saya punya teman gagal rumah tangga, sekarang jadi coach konseling yang berhasil dan arahnya justru ke rumah tangga. Saya bilang gitu dengan papi saya di mobil dalam perjalanan ke Papua pantai. Terus ada lagi satu sosok yang dulu sepertinya biasa-biasa, ya bukan biasa ya, tapi lebih ke pintar intelektual, cerdas ya. Tiba-tiba jadi pendeta. Ya, jadi dua kasus itu saya coba contohkan. Terus saya cuma ngobrol dengan papi sambil ya mungkin mau brainstorming atau apa gitu loh. Tapi dalam batin saya terus bilang juga ke papi, menurut saya ya Tuhan itu sepertinya punya rencana setiap orang. Bahkan melalui rencana itu juga melalui jalan gelap, kelam, bahkan mungkin ya tidak enak. Seperti kayak gitu. Harus mengalami gelap masa-masa seperti itu. Kemudian baru bisa melihat titik putihnya, terang putihnya. Seharusnya tidak mengalami gagal rumah tangga. Seharusnya dari dulu mengupayakan bukan intelektual aja, tapi untuk belajar rohani sehingga sekarang jadi pendeta. Seperti itu. Jadi saya terus dalam pembicaraan saya cuma pikir ya Tuhan itu tetap akan punya karya kepada setiap orang. Bahkan ya mungkin kepada orang-orang yang justru seperti itu, mereka justru bisa jadi aktivis yang bisa bilanglah satu korban, setahu saya korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau aborsi, terus kemudian dia jadi aktivis yang anti kekerasan, anti pelecehan, anti aborsi. Nah, itu harapan-harapannya yang kadang-kadang apa Tuhan ini merajut jalan itu harus demikian dulu ya. Harus ya mohon maaf, harus diceburkan dulu di ini loh, sesakkan dulu gitu loh. Ini loh, Mas, dia harus menjalani gitu loh. Kemudian ya harapan saya seperti yang Suster tadi sharing itu,
Ya semoga ada 1 atau 2 atau lebih dari itu dari aktivis yang tiba-tiba merombak apa itu norma-norma adat di sana gitu. Jadi ini nggak benar. Jadi aktivis-aktivis itu mungkin dari anak-anak ya terutama garis-garis yang di negara paksa. Maaf itu aja mau berbagi Romo dan Suster. Ya, Suster mungkin boleh tanggapi, Suster ya. Senang sekali nih Pak Robi bercerita tentang itu ya. Ya semoga juga sebagaimana harapan Pak Robi, harapan kita semua ya. Kan Suster, silakan Sus. Ya, saya tidak menanggapi Pak, tetapi dari pengalaman memang ada di daerah satu tempat ini di sini ada pengalaman juga seperti itu. Tetapi kalau umpamanya di Kalimantan Pak Robi, kebanyakan maaf saja mereka banyak yang mabuk. Minum pengasihan itu paling itu kalau sudah pesta itu susah. Jadi mereka untuk seperti tadi kalau sudah pesta habis-habisan betul-betul seperti Pak Laka katakan habis-habisan mereka sudah tidak punya pikiran untuk maju ke depan. Ini satu daerah saja yang seperti ini, tetapi ada beberapa juga yang mau keluar dari lingkungan mereka untuk mengenal setelah kita bina berkali-kali. Tetapi ini Pak Robi, kalau umpamanya seperti contoh yang Bapak katakan mungkin di Jawa bisa, tapi kalau di sini itu pengaruh lingkungan. Kalau sudah mabuk, sudah tidak ingat apa-apa. Itu mungkin kurang menjawab pertanyaan Bapak dari contoh-contoh Bapak. Saya tidak menanggapi, tetapi contoh yang kami alami di sini sulit untuk mereka untuk berubah. Karena seperti tadi Pak Laka katakan terbentur budaya, adat, dan lingkungan yang sungguh-sungguh. Karena petugas pastoral sangat terbatas. Pasturnya sangat terbatas. Untuk mencapai pelosok-pelosok yang paling pelosok itu mungkin setahun sekali baru bisa dilayani. Karena transportasi lewat air, lewat udara. Jadi kalau umpamanya untuk mereka yang untuk berubah drastis seperti itu, gagal dalam pernikahan anak muda ini yang tidak tahu apa-apa, melihat apalagi perkembangan zaman sekarang dengan TikTok, anak menangis, ibunya TikTok, bapaknya mabuk. Nah itu kenyataan seperti ini yang kami alami. Karena bagaimana umur 12 tahun, umur 13 tahun sudah gendong anak. Nah mereka masih bermain-main, mau cerai, ya sudah seperti perkawinan itu tidak ikatan untuk seumur hidup. Mereka perkawinan itu hanya untuk bermain-main karena orang tua yang mau, adat, budaya. Itu mereka punya pemikiran seperti itu. Tetapi untuk beberapa orang yang mau sekolah sampai SMA itu sudah bersyukur. Tetapi kalau liburan, kami pesan, jangan lama-lama liburan nanti kamu di rumah dikawinkan. Kami hanya pesan begitu. Jadi itu Pak Robi, terima kasih atas anunya. Pak Laka bagaimana? Silakan tanggapi juga. Ya, Sus, ya saya menghormati juga ya mimpi besar, optimisme yang dibangun oleh Pak Robi ya. Harapan kita juga kalau bisa terjadi hal yang positif seperti itu. Maksudnya ada titik tertentu di mana anak-anak itu kemudian terbuka mata hatinya bahwa apa yang dilakukan seturut dengan budaya itu adalah sesuatu yang keliru ya. Mudah-mudahan ada kalanya nanti mereka sampai pada titik itu ya. Sebab kalau tidak membongkar ini tidak dari dalam, hanya dari luar saja, yaitu tadi mungkin tidak akan ngefek demikian dalam ya. Tapi kalau kemauan itu adalah kemauan dari dalam, gitu, sendiri ya, dari diri mereka, gitu, itu mungkin efeknya bisa menjadi lebih positif dan lebih luas ya jangkauannya begitu. Sebab selama ini juga upaya suster juga nggak kurang-kurangnya berbagai macam cara ditempuh begitu, tapi juga belum membuahkan hasil begitu.
Tapi oke lah, saya juga berharap, berdoa juga sebagaimana tadi Pak Robi katakan, ya mudah-mudahan saja ada kalanya nanti pada titik tertentu mereka sadar bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu demikian jauh, tapi ternyata keliru. Oke. Mungkin Terima begitu. kasih Pak Laka, ya. Terima kasih Pak Laka. Terima kasih Sus. Terima kasih Pak Robi. Kita masih punya waktu 5 menit karena tadi kita agak terlambat. Masih kami beri kesempatan 1 orang lagi, lalu kita akan masuk pada sesi foto bersama, lalu ada kata penutup dari Pak Paskalis. Itu ada Pak Nyoman tuh, mau nongol itu. Mau nanggapi mungkin. Dari Bali itu Sus. Ya, dari. Jadi beliau sudah pulang ke Bali Sus. Natalan Kepala Sari. Iya. Baik, mungkin belum ada yang bertanya ini ya. Jadi memang seperti itulah Pak Robi ya. Jadi apa yang Suster ceritakan itu juga bercerita tentang saudara-saudara saya di sana gitu. Memang begitulah kendalanya. Kalau sudah namanya urusan minum, mabuk itu Pak Robi udah lupa, pokoknya lupa daratan, ingat lautan loh pokoknya. Kan? Begitu. Jungkil matahari. Iya Sus, betul. Jadi ini yang sulit merubah budaya yang sudah terlanjur jauh salahnya ini gitu ya. Saya bersyukur. Jungkil matahari artinya apa? Jadi bergoyang itu sampai pagi, dari malam sampai matahari terbit baru berhenti. Itu pun kalau belum begitu sampai tidur di selokan mereka tidak berhenti. Itu namanya cungkil matahari, Pak. Goyang, minum, mabuk sambil makan, ada makanan, ada minuman, goyang lagi, minum lagi. Nanti kalau sudah tidur di selokan itu baru namanya berhenti cungkil matahari sudah. Di peluang usaha buka diskotek di sana laku ya, Suster ya. Nah, diskotek tidak ada, rumah panggung. Iya, jadi Suster ini Pak Robi bercerita tentang saya bersyukur ya, puji Tuhan, walaupun saya dalam kondisi sekarang pun sejak 97 sesungguhnya itu juga yang mengantarkan saya kuliah di bidang psikologi itu ya, oleh karena kondisi saya sakit. Nah, tapi saya masih tetap bersyukur pada Tuhan, masih beruntung begitu. Andaikan saja saya masih di sana, Sus, ya, saya masih di tempat negara saya sana begitu. Kayaknya saya juga tidak mungkin keluar dari dari cengkeraman budaya itu gitu ya. Lingkungan, ya. Ya, lingkungan lah gitu, bukan budaya. Ya. Lingkungan lah gitu ya. Harus berani keluar. Mereka sekarang terkaget-kaget, Sus. Jadi kalau saya pulang ke sana itu, kok tumben sekarang sudah nggak mau minum lagi gitu kan. Dulu saya mau peminum gitu. Jadi iya, jadi mereka bilang tumben sekarang sudah nggak mau cium-cium itu lagi. Seperti itu Sus. Jadi apa Suster ceritakan, ya bercerita juga lah. Kan tempat saya sana dengan tempat Suster itu ya 11-12 dan jauh-jauh beda kan. Seperti itu. Terima kasih Suster. Jadi mengingatkan saya pada masa lalu gitu ya. Tidak, Bu, ini pastoral kami, Pak. Pastoral kami, Pak. Oke. Terima kasih Pak Laka atas materi-materi yang sudah disampaikan kepada kami dan juga kepada sahabat pastoral di mana saja berada yang sangat terlibat aktif dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini semakin memperkuat iman kita dan juga semakin memberikan semangat kepada kita semua untuk melayani sesama kita, terlebih dalam tugas perutusan kita sebagai seorang tenaga pastoral dimanapun kita berada.
Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Paskalis untuk menyampaikan kata penutup, lalu sesi foto bersama. Masih di mute, Pak. Masih belum buka. Oke. Terima kasih Suster Mince, Pak Lawrence Laka yang sudah memberikan sesi terakhir dari Patris Corde. Ya, sebagai rasa terima kasih saya khususnya kepada semua peserta Patris Corde yang dengan setia mengikutinya sampai tahap terakhir ini. Ya, khususnya Pak Robi, Suster Silviana, Ibu Elizabeth, ya, tidak bisa saya sebut satu persatu ya, yang saya lihat rajin sekali Ibu Anasteria, kemudian Dr. Linda, lalu mahasiswi S2 ya dengan setia sudah mengikuti, dan untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Kami mulai melihat juga terutama dari sharing-sharing itu situasi pastoral yang di lapangan ya, yang seringkali kita tidak tahu di pendidikan, tapi di lapangan seperti apa. Nah, lewat sharing-sharing kita dapat informasi yang luar biasa. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kami ingin ada masukan dari kalian kira-kira apa yang akan kita buat untuk sesi berikutnya. Bentuknya ya maupun tema-temanya ya, mungkin bentuknya tidak harus seperti ini, kita akan buat perubahan-perubahan supaya lebih menarik, lebih aktual dan sebagainya. Jadi kalau ada usul silakan, nanti juga tentang waktunya, apakah terlalu malam ataukah sudah pas seperti ini. Sekali lagi untuk semua yang terlibat dan berpartisipasi saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam pelaksanaannya. Juga untuk Pak Laka ya, mohon maaf ini terakhir memberinya dan itu suasananya libur sehingga banyak yang mungkin tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Saya kira sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Paskalis. Kita lanjutkan ke sesi berikut yaitu foto bersama. Di sini hanya satu slide saja, jadi kita mohon kesediaan untuk semuanya membuka video kameranya sehingga semua wajahnya kelihatan. Mahasiswanya tinggal 3 orang. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik sahabat pastoral di mana saja berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Sekali lagi dari kami, mohon maaf kalau dalam kebersamaan kita mungkin ada tutur kata atau ada yang kurang berkenan, kami minta maaf. Dan kita akhiri kegiatan kita malam hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudari Laurencia. Baik, terima kasih Suster. Selamat malam sahabat pastoral yang terkasih dan selamat Natal untuk kita semua. Mari kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur atas segala bimbingan kasih-Mu yang kami alami selama kami melaksanakan kegiatan Patris Corde sesi yang terakhir ini dengan baik, dengan tema menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 yang dibawakan oleh Bapak Lawrence Laka. Kami bersyukur bahwa Engkau sendirilah yang menurunkan Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga pada malam ini kami boleh mendengarkan materi, sekaligus kami boleh sharing pengalaman bersama mengenai menjaga kesehatan mental, terutama bagaimana cara untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Terima kasih juga ya Tuhan untuk bimbingan-Mu selama kegiatan
Patris Corde, mulai dari sesi yang pertama hingga sesi yang terakhir pada malam ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dapatkan selama ini, dan juga terutama dari sering-sering pengalaman sahabat pastoral semua, senantiasa menjadi bahan yang berguna untuk kami semua di tengah masyarakat, dan juga senantiasa menjadi bahan refleksi untuk pribadi kami, terutama dalam menghadapi dunia yang sementara ini sakit, baik karena COVID maupun bencana alam lainnya. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya pertemuan kami malam ini telah selesai. Lindungilah kami pada istirahat malam kami ini, dan juga senantiasa utuslah Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami, dan juga sahabat pastoral semua dimanapun berada pada malam ini. Dan juga kiranya pada besok pagi Engkau kembali membangunkan kami, dan menyambut hari baru dengan hati yang penuh sukacita. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima kasih. Selamat malam. Menyambut tahun baru. Selamat menyongsong tahun baru. Sampai ketemu di tahun yang baru. Buat yang di Bali. Dalam situasi yang baru. Jangan Jangan lupa yang dari Bali. Yang di Bali jangan lupa pulang oleh-oleh. Terima kasih ya. Salam. Di mana saya tuh? Salam Terima Pak kasih Nyoman. Pak Laka. Minta maaf tadi jaringan agak tidak bagus. Agak putus-putus tadi. Akhirnya baik kembali normal. Salam Pak Nyoman. Ya, baru dari Singaraja ke Denpasar terus. Sudah ke Palasari? Sudah dari sana dulu, lalu nengok adik ke Singaraja sakit. Salam Terus ke untuk Bu Denpasar. Kuning. Ya. Lipun. Besok tanggal 30 saya balik ke Palasari. Oke, selamat menikmati libur. Sip. Nyoman. Selamat Sesar. Terima Iya, kasih Pak. semua. Sampai ketemu. Ya, sampai Iya jumpa. Pak, terima kasih banyak. Pak Loren, selamat. Pak Lore sudah keluar. Sudah keluar ya. Oke ya. Ketemu. Pak, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.